Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solihah, ayah bunda di rumah, dan seluruh pemirsa Khairul Ummah Serpong Channel yang saya hormati? Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah. Suatu hari yang luar biasa, hari yang mulia. Satu hari di antara hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini, yakni hari Nuzulul Quran. Berbicara tentang Al-Quran, kita tentu komunitas Khairul Ummah merasa bangga sekali. Karena apa? Karena kita bisa mengingat kembali makna apa itu Al-Quran bagi kita, terutama bagi para penghafal Quran yang setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya menjadikan Al-Quran bacaan dan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran secara berangsur-angsur dari seorang malaikat yang mulia, penghulu para malaikat, yakni Jibril alaihissalam. Namun Al-Quran itu sejatinya diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz kepada langit yang terdekat dari kita secara langsung, kemudian diturunkan berangsur-angsur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pada saat Rasulullah berdakwah. Dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah itulah kita mengetahui konteks Islam senantiasa menghadirkan dirinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tentu kita ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Senantiasa kita ingat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya sekedar bagi umat Islam, tapi seluruh manusia di alam semesta ini semuanya mendapatkan petunjuk, andai kata dia mencari petunjuk itu dari Al-Quran. Dan juga Allah berikan bayinat, Allah berikan penjelasan-penjelasan hujjah yang kuat, serta Al-Furqan yang membedakan antara kebatilan dengan kebenaran yang hakiki. Maka kita sebagai seorang mukmin tentu menyadari bahwasanya apa yang kita baca setiap hari, yakni Al-Quran, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membedakan mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar, sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik yang bisa kita ambil. Dan bagi para anak-anakku yang solih-solihah, dengan berangsur-angsurnya Al-Quran turun ke hadapan kaum muslimin, maka itu juga menjadi pelajaran bahwasanya kita harus menjadikan Al-Quran bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian Al-Quran pun ketika diturunkan secara satu persatu, ayat per ayat, selama kurang lebih Rasulullah berdakwah di Mekah dan di Madinah 13 tahun dan 10 tahun lamanya. Maka itu juga menjadi pelajaran bagi kita para penghafal Quran, bahwasannya para sahabat pun mereka tidak menghafalkan Al-Quran secara langsung serentak, namun mereka mempelajarinya secara perlahan, sedikit demi sedikit dihafalkan, dibaca, dihafalkan, kemudian dipelajari maknanya dan diamalkan isinya dalam setiap hari-hari mereka. Oleh karena itu, bagi kita yang sedikit demi sedikit mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, maka itu merupakan satu langkah agar kita kemudian mempelajari isinya dan mengamalkan isinya. Meskipun tidak banyak, meskipun jumlahnya masih ayat per ayat, tetapi yakinlah dalam waktu tertentu, maka insya Allah kita akan memahami isinya secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam momen Nuzulul Quran pada hari ini, marilah kita tingkatkan semangat kita dalam mempelajari Al-Quran,
kemudian mengamalkannya, serta tidak lupa untuk menghafalkannya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jadilah kita membersamai Al-Quran dalam setiap waktu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.